Oh, dengar. Sudah terlihat ininya, layarnya? Oh, sudah. Oke. Nah, kita mulai. Ini adalah basicnya ya. Ini apa yang Mas Hafiz pelajari ini sekarang ini teorinya mulai dari awal sampai selesai ini adalah materi hipnosis yang sebenarnya bisa dipelajari dimanapun. Cuma nanti ada spesialnya nih belajar dengan saya nih. Nah, apa spesialnya? Nah, di sini kan sebutannya pelatihan saya ini fundamental hipnoterapi ya atau basic hipnosis, hipnosis dasar ya. Iya. Nah, apa itu? Nah, di sini kita itu tujuannya adalah satu, manfaat dari pelatihan ini untuk Mas Hafiz terutama ya mengetahui dan memahami cara kerja otak dan pikiran. Nah, jadi yang benar itu bagaimana cara kerja otak dan pikirannya. Lalu mengetahui rahasia sebenarnya hipnosis modern. Ya. Nanti kita akan bahas sejarahnya juga. Ada hipnosis yang tradisional mulai dari hipnosis yang kita anggap mistik sampai sekarang menjadi hipnosis modern. Lalu kita tahu rahasia sebenarnya dari hipnoterapi dan mind programming. Nah, terus mampu mengemas hipnosis dalam motivasi yang benar, ya. Menjadikan Anda ya seorang hipnotis. Siapa itu hipnotis? Orang yang bisa melakukan hipnosis. Anda menjadi seorang hipnotis profesional yang berkualitas lalu menjadikan Anda optimal tentang potensi diri dalam hidup. Tapi Mas Hafiz dalam pelatihan ini, ya, pelatihan yang saya terutama ini berikan akan ada tentang potensi diri, karakter genetik yang mungkin bisa tidak ada di pelatihan-pelatihan lain. Jadi beruntung sekali ya Mas Hafiz dengan harga atau biaya yang relatif itu terjangkau, tapi Anda bisa mendapatkan basic tentang hipnosis seutuhnya dan bahkan bonus tentang apa itu potensi diri, bakat, minat, dan bagaimana nanti kalau untuk anak-anak cita-cita yang terbaik ke depannya untuk apa, terus untuk diri sendiri, terus pasangan yang baik seperti apa bagi kita, nanti karakter-karakter kita itu bisa kita temukan. Siap ya? Oh, siap. Nah, ya terus membuat Anda percaya diri. Nah, ini penting sekali. Ketika Anda mempelajari hipnosis dengan berangsur-angsur, ya pelan-pelan, tapi seterusnya kalau kita pelajari dengan benar dan mempraktekannya, Anda menjadi manusia atau orang yang percaya diri. Nah, jadi ini tuh sudah satu paket. Kalau misalnya ada orang ya minta terapi agar percaya diri, mungkin hanya dengan satu, dua, tiga kali sesi terapi bisa menjadi percaya diri. Tapi kalau akar sumber masalahnya itu tidak dicabut, dia akan tetap kehilangan kepercayaan dirinya. Untuk membuat probabilitas atau posibilitas yang tinggi tentang kepercayaan diri, kita mulai dengan pelatihan hipnosis. Ini sudah banyak terbukti dari pakar-pakar, mulai dari bahkan seorang ibu rumah tangga sampai dengan orang-orang yang telah sukses, kepercayaan diri. Walaupun mereka tidak secara langsung belajar hipnosis, tapi ketika belajar hipnosis, membuat mereka percaya diri. Ada gitu. Bedanya kepercayaan diri dengan kesombongan apa? Beda. Tentu percaya diri dengan sombong beda. Sombong itu arogan. Nah, arogan itu adalah kita merendahkan orang lain. Dengan percaya diri sangat berbeda. Percaya diri adalah self-confident. Kita percaya dan mampu apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dan pasti bisa. Gitu ya. Itulah percaya diri. Membuat Anda menghilangkan mental block. Nanti apapun ya mental block yang ada di dalam diri sendiri itu bisa kita gali, lalu kita kuras habis bahkan ya tentang mental block itu kita ubah atau kita ganti dengan program yang lebih positif. Kita bisa lakukan itu sendiri. Lalu menjadikan Anda terbebas dari stres dan masalah psikis lainnya. Ya walaupun ini tergantung ya. Kadang kalau kita sakit ya, ada dokter sakit, dia juga butuh dokter lain untuk menolong menyembuhkannya. Nah, menjadikan Anda terbebas dari stres itu tergantung. Kalaupun Anda itu bisa lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang lebih positif, itu lebih baik. Bahkan bergaul dengan orang-orang yang paham tentang hipnosis yang baik dan benar juga, gitu. Itu akan lebih tinggi tingkat posibilitas untuk menjadikan Anda terbebas dari stres dan masalah psikis. Tapi basicnya Anda sudah bisa ya menghilangkan atau mengurangi bahkan stres dan masalah psikis lainnya. Terutama hal-hal yang negatif.
lalu mampu memberikan sugesti dengan baik dan benar, sugesti yang positif ya, baik ke diri sendiri maupun orang lain. Nah, ini dapat melakukan profesional stage hypnosis. Apa itu stage hypnosis? Hipnosis yang digunakan untuk hiburan, yang biasa kita lihat di TV-TV, di YouTube atau di sosial media, itu mereka stage hypnosis. Nah, di pelatihan ini Mas Arfi nanti sudah bisa memahami standar kurikulum yang baik tentang hipnosis dan bagaimana cara melakukan stage hypnosis yang benar, yang baik, ada caranya. Walaupun kalau cara-cara yang khusus untuk di dunia sulap itu pakai trik dan itu ada tambahan, cuman kalau untuk stage hipnosisnya nanti akan saya berikan juga contoh, bahkan ada video saya yang bisa membuat Mas Hafiz nanti lebih percaya diri dan mau melakukan praktek stage hipnosis. Ya, kurang lebih hipnosis sederhana. Dan kalau sudah tahu hipnosis sederhana, nanti hipnoterapi sederhana juga bisa dilakukan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah dipahami? Oh, tadi. Baik ya, kita lanjutkan. Nah, ini pelatihan yang membantu peserta dari permasalahan ini akan dengan secara pelan-pelan berangsur-angsur ya, pasti berkurang setidaknya. Kalau tidak menghilang, berkurang. Walaupun tergantung setiap orang ya. Nanti pasti akan tetap membantu. Karena pelatihan hipnosis bagaimana cara kita mengolah bawah sadar diri sendiri. Ya, baru kita mengolah bawah sadar orang lain. Yang pertama pasti kurang percaya diri ya. Takut berbicara di depan umum, ya kan? Kecemasan, takutan, kecanduan, perilaku buruk, sulit fokus, mudah panik, stres, frustrasi, depresi, fobia, bahkan hingga fobia ketakutan yang berlebihan terhadap sesuatu, bahkan yang tidak lazim sekalipun, traumatik ya, trauma, insomnia, negatif self-talk, kan ada tuh ya beberapa orang ya, yang kalau misalnya itu dia negatif tentang self-talk, ini kayak bergumam, mengeluh, nah itu termasuk negatif self-talk. Itu dihindari, grogi, dan masalah psikis lainnya. Ya, lanjut. Kurikulum hipnosis. Nih ya, yang biasanya ini didapatkan atau secara umum ya, pelatihan-pelatihan hipnosis pada dasar umumnya itu, ini mulai dari satu sejarah hipnosis, model kesadaran manusia, formal hipnosis dan informal hipnosis, hypnotic ability, suggestibility, hypnotic training, suggestibility test, waking hipnosis ya. Waking hipnosis itu hipnosis yang secara sadar, nanti subjek atau kliennya. Struktur hipnosis, induksi, hipnoterapi sederhana, stage hipnosis, depth level test atau depth scale, nanti kita pelajari itu apa itu depth level test, David Hasselhoff scale dan lain sebagainya. Hypnotic script, nanti juga mendapatkan script yang sudah sesuai, bisa dihafal atau bisa diubah dengan jam terbang sendiri ya. Brainwaves ya, gelombang otak, dan self hypnosis. Dan ada bonus yang mungkin tidak ada di pelatihan lain, yang mungkin bisa tidak ditemukan. Ini dari saya, bonus di pelatihan basic hipnosis, tapi sangat berkaitan erat dengan bawah sadar. Apa itu? Otak kiri dan otak kanan, fungsinya apa? Ya, apa bedanya? Dan apa peran dan fungsinya bagi kehidupan kita? Kenapa harus ada otak kiri dan otak kanan? Oh, ternyata ada hubungannya dengan pikiran bawah sadar dengan bakat. Nah itu, bayangkan kalau kita tahu secara dini dari sejak kecil atau kita punya anak, melatih anak-anak itu bakatnya dari awal, kita sudah tahu dan bisa kita arahkan mau kemana. Gitu. Jadi anaknya nanti bisa mengurangi mengeluh dia kan, karena orang tuanya itu tahu ternyata dia bakatnya di mana. Tipe dominan otak genetik. Nah, selain otak kiri dan otak kanan, dia tipenya apa? Ada itu. Ya, dia tipe thinking atau tipe yang feeling, ya, dia sensing, intuiting atau instinct dan lain sebagainya. Atau dia tipe introvert atau extrovert, ya kan? Nah, terus simple human design, ternyata desain manusia itu sejak lahir itu sudah tercetak. Dan kita sebagai bakat dari lahir itu waktu ada bisa. Jadi kita bisa menentukan apa yang kita butuhkan sesuai dengan kemampuan kita.
sampai dalam kehidupan kita untuk ke depannya mau jadi apa bisa, ya. Sesuai dengan elemen kita, bahasanya seperti itu. Dan human love language, bahasa kasih kita tuh apa, agar kita tuh tidak selalu menguras energi kita sampai habis. Jadi kita tuh tahu bagaimana beradaptasi dengan lingkungan kita, tahu bagaimana cara bertemu dengan orang-orang yang bahkan kalau kita tidak sukai seperti apa, dia bahasa kasihnya seperti apa. Jadi kalau kita berbeda itu bagaimana cara mengatasinya, dan lain sebagainya. Kita itu sebenarnya dengan orang lain ya cocok-cocokan. Sederhananya kayak orang baik ya ketemu orang baik. Tapi di orang baik ini lagi orang buruk ketemu orang buruk. Terus orang baik ini bagaimana lebih cocok itu kita bisa tahu gambaran untuk kedepannya. Matching ya, match gitu, match, cocok gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Baik, kita lanjut ya. Nah ini makanya ini bonus kalau dari saya ini yang bawah ini. Tapi kalau secara umum ini yang kurikulum hipnosis ini bisa didapatkan di pelatihan manapun. Nah cuman ya kalau Mas Hafiz sendiri itu pernah nggak kulik-kulik atau cari-cari tentang harga biaya pelatihan hipnosis itu? Oh, ada juga. Iya kan? Nah ya, kalau saya tergantung atau relatif murah ya. Tapi saya bisa jamin dan bisa pastikan apa yang saya berikan ini materinya ini sama persis, bahkan bisa saya berikan lebih. Ya, jadi kira-kira siap ya, Mas Hafiz ya? Dan berdasarkan jam terbang praktek pengalaman saya sejak kalau di total itu ya, saya sudah belajar hipnosis 10 tahun yang lalu. Tapi prakteknya itu 6 atau 7 tahun yang lalu. Kalau sekarang 2023 ini ya, sudah 7 tahun. Nah, itu saya praktek dan berpengalaman di dunia hipnosis dan hipnoterapi, termasuk EFT, Emotional Freedom Technique, NLP, dan lain sebagainya. Baik, siap? Mas Hafiz, untuk kita mulai. Baik. Nah, fundamental hipnoterapi ini kelas saya di private class ya, privat. Makanya Mas Hafiz bisa bertanya apapun. Kalau ada yang ingin ditanyakan langsung saya bertanya, jadi saya bisa langsung jawab. Jadi tidak ada lagi kebingungan, biar langsung saya jawab apapun yang Mas Hafiz bingung atau ingin ditanyakan. Targetnya untuk mengetahui ya, untuk target kemampuannya itu satu tadi pemahaman dasar konsep hipnosis, pemahaman fakta dan mitos di sekitar hipnosis, fungsi dan peranan subconscious alam bawah sadar. Kita sudah pemanasan ya waktu materi-materi yang lalu apa itu bawah sadar. Di sini kita akan lebih dalam tentang bagaimana bawah sadar ya, nanti ciri-ciri dan prakteknya, hukum-hukum pikiran dan alam bawah sadar itu. Pemahaman perbedaan serta persamaan Western hipnosis dan tradisional hipnosis. Kita akan pelajari dari sejarahnya. Pemahaman prosedur self-hypnosis dan auto-hypnosis ya. Auto-hypnosis itu anchor ya, self-hypnosis ya. Makanya saya yang kemarin itu sudah memberikan materi tentang self-hypnosis biar nggak kaget, kita pemanasan ya. Nah, lalu pemahaman prosedur cara melakukan hipnosis kepada orang lain secara benar. Oke, secara benar. Dan apresiasi terhadap salah satu aplikasi hipnosis yaitu stage hypnosis. Jadi kita juga belajar tentang stage hypnosis agar kita bisa langsung praktek, dan buat Mas Hafiz langsung praktek bisa mempraktekannya ke orang lain. Bisa menggunakan kemampuan ini ilmu hipnosis terhadap orang lain yang baik dan benar. Dalam sistem pengajaran yang saya gunakan ini mengikuti standar kurikulum dari NGH, National Hypnotist, lalu sudah diadaptasi di Indonesia yaitu dari IBH, ya, Indonesian Board of Hypnotherapy. Nah, di sistem pengajarannya itu satu sistem yang dipergunakan dalam hipnosis workshop ini adalah Western Hypnosis. Khususnya metodologi hipnosis yang mengacu kepada kemampuan komunikasi verbal dan non-verbal. Ya, ada verbal, perkata-kata, dan ada juga non-verbal. Nanti kita pahami itu, ternyata ada verbal dan non-verbal. Sistem yang dipergunakan adalah bebas dari unsur magic, ya, unsur mistik, esoterik, telepathic seduction, mind power, dan ESP. Jadi otomatis semua orang pasti bisa belajar, pasti bisa melakukan dan belajar apapun yang disampaikan dari pelatihan ini kalau mengikutinya dengan baik dan benar, ya. Karena itu dalam pelatihan ini tidak dapat proses attunement initiation seperti gini, kayak
saya isi kamu dengan energi-energi seperti itu ya. Syaktipat, abhiseka, pengisian, penyelarasan, atau istilah lain yang mengandung kemiripan arti dan tidak diajarkan ritual mistik, termasuk doa dan mantra. Ya, karena ini full komunikasi, kita menggunakan basicnya scientific science yang sudah teruji secara ilmiah klinis, bahkan digunakan secara internasional sudah. Nah, kita masuk ke sejarah hipnotis. Cara singkatnya ini dari mulai abad 18 ya. Dr. Franz Anton Mesmer ya, mulai dari tradisional hipnotis, ini tokoh-tokohnya ya. Nanti kita akan lihat sampai bawahnya. Dari Joseph Gassner, Marquis, James S. Dale ya. Lalu istilah hipnosis diperkenalkan pertama kali oleh Dr. James Blake pada tahun 1842 dengan mengacu pada disiplin namanya neurohypnology. Ya. Dari Dr. James Blake nanti ke Jean Martin Charcot, Dr. Ivan Parlov, sampai Ambroise Hippolyte, Sigmund Freud, nanti kita bahas itu masih konvensional hypnotism. Lalu ada lagi modern hypnosis ya, dari Milton Erickson, Dave Elman, Ormond McGill ya, sampai pada tahun 1958 pemerintah Amerika mengakui metode hipnosis dan menjadi gelarnya, ada gelarnya itu diploma dan doktorat program di bidang modern clinical hipnoterapi ya. Di Indonesia itu di internasional di Amerika itu NGH, National Guild Hypnotist ya, International Hipnoterapi dan Hipnotis, dia sudah diakui bahkan di lembaga psikologi itu hipnoterapi cabang ke-30. Di Indonesia sudah dari sejak tahun 2002 dari almarhum Pak Yan Nurindra itu membuat lembaga namanya Indonesia Board of Hypnotherapy IBH. Yang kita mulai sejarahnya. Nah, sejarah hipnosis nih seperti di ilmu lainnya itu ya. Kan ilmu hipnosis terus berevolusi, mencari kepastian dalam teori maupun praktek. Ya, hipnosis yang sekarang itu sudah pasti maju dibanding dengan hipnosis yang 100 tahun yang lalu. Nah, karena awal mula hipnosis itu tercatat memang walaupun belum dikenal dengan nama hipnosis, tapi pada masa lalu itu dipraktekkan ya dalam ritual agama maupun ritual penyembuhan. Cara-caranya itu ya. Catatan sejarah tertua tentang hipnosis yang kita katakan sekedar hipnosis yang dulu tidak diketahui namanya apa ya. Dulu itu ya, dari yang diketahui menjelaskan tentang praktek pengobatan bangsa Mesir kuno ya pada tahun 1515 sebelum Masehi. Dalam Ebers Papyrus, nah, diceritakan di sebuah kuil namanya kuil tidur. Nah, jadi kata hipnos itu diambil dari kata tidur, hipnos. Karena dulu manusia tuh ketika terlihat seolah-olah tidur. Nah, diambil dari kata hipnos. Padahal kita tahu sekarang bahwa hipnosis itu bukan tidur. Nah, para pendeta mengobati pasiennya dengan cara menempelkan tangannya di kepala pasien sambil mengucapkan sugesti untuk penyembuhan. Kita belajar dari sisi saintifiknya dulu ya, belum dari. Nanti sebenarnya hipnosis itu banyak sekali ya, termasuk tentang teori-teori ketuhanan itu juga dikaitkan, dan tapi kita belajar dulu di sini tentang yang saintifiknya. Apakah ada kaitannya dengan keyakinan, belief system, tentang kepercayaan pada Tuhan? Tentu ada. Pasti ada. Tentang energi juga ada. Basicnya kita mempelajari itu semua kalau kita mau mempelajari sampai tingkat yang lebih lanjut, tingkat lebih dalam, lebih dasar, dari dasar hingga lanjut lagi. Namun di sini saya ini ya disclaimer bahwa bukan berarti kita mungkin sebagai umat yang berkeyakinan beragama tidak mempercayai sesuatu yang gaib atau sesuatu yang bertuah tentang ketuhanan, tentang Tuhan. Namun di sini dilihat dari sudut pandang yang saintifik dulu. Baik, saya pahami ya. Nah, jadi para pendeta mengobati pasien ini dengan cara menempelkan tangannya di kepala pasien sambil mengucapkan sugesti untuk penyembuhan. Jadi dulu tuh doa seperti itu, sugesti. Para pendeta penyembuh tersebut dipercaya memiliki kekuatan magis oleh masyarakat. Di seorang raja Mesir bernama Pyrrhus, Kaisar Vespasian, Francis I dari Prancis, dan para bangsawan Prancis lainnya sampai Charles X ternyata juga mempraktekkan cara pengobatan yang intinya sama, memberi sugesti kepada pasien untuk sembuh. Lalu pada sebuah dinding kuil di India juga digambarkan suatu proses pengobatan pada saat pasien dalam kondisi trans.
yang dicapai melalui suatu tarian atau gerakan-gerakan monoton dalam acara ritual penyembuhan. Ini kita bahas sekarang namanya repetisi, pengulangan pada saat trans. Pada sekitar tahun 1500 ya, Paracelsus memperkenalkan suatu istilah magnetisme atau magnetism. Magnetism ya. Dengan magnet seseorang dapat disembuhkan penyakitnya. Seperti halnya yang dia lakukan kepada pasien-pasiennya. Cara pengobatan inilah yang kemudian diadopsi oleh Mesmer, Franz Anton Mesmer, yang dulu disebut dengan nama mesmerism. Nah, mesmerism ini konsepnya dengan satu magnet, dan masyarakatnya mempercayai bahwa Mesmer itu punya kekuatan sakti yang sekarang kita tahu bahwa sebenarnya itu hanyalah metode hipnosis biasa dan umum. Lalu pada awal abad 18 adalah abad munculnya hipnosis modern. Diawali dengan kisah seorang pendeta Katolik bernama Gesner yang tinggal di Klooster sebelah timur Switzerland. Nah, Gesner punya teori tentang seseorang sakit adalah karena kemasukan setan. Ya, untuk mencapai kesembuhan, setan itu harus dikeluarkan dari tubuh. Berbeda dengan para penyembuh waktu dulu yang menutup diri dari tinjauan medis, Gesner tetap mempersilahkan para dokter untuk mengobservasi cara pengobatannya. Gesner mengobati pasiennya secara bersamaan. Pasien duduk berjajar secara memanjang seperti barisan kursi gereja sebelum Gesner keluar untuk menemui pasien. Nah, seseorang asisten Gesner memberi semacam ceramah yang salah satu isinya adalah ketika Gesner menyentuhkan tongkat salibnya kepada pasien. Nah, sebenarnya ini pre-induction sebenarnya. Maka pasien itu akan langsung tersungkur di lantai dan tidak sadarkan diri. Nah, ketika itu ini menjadi anchor sebenarnya. Ya, agar kita paham nih saya jelaskan, agar kita tahu sebenarnya itu sudah masuk sugesti, sudah masuk sugestibilitas, induksi hingga anchor. Maka ya, ketika tidak sadarkan diri, dan itulah yang benar-benar terjadi ketika Gesner menyentuhkan tongkat salibnya ke tubuh pasien satu persatu. Nah, gitu ya. Pasien tidak sadarkan diri dan dianggap mati. Dianggap mati ya, bukan mati beneran, dianggap mati. Dan ketika dibangunkan kembali, pasien dianggap lahir kembali dalam kondisi suci dan terbebas dari pengaruh setan. Nah, jadi kalau di zaman dulu itu masih ini ya, bagi kita karena kita sudah mempelajarinya, sudah tahu. Jadi sebenarnya itu hanyalah metode hipnosis. Tapi bayangkan kalau kita ya duduk di depan Gesner waktu itu, dan kita melihat yang Gesner lakukan seperti itu. Apakah kita bisa mengira kalau itu tuh metode hipnosis karena kita tidak belajar, karena belum ada metode penemuannya kan? Kalau Mas Hafiz sendiri, kalau melihat seperti itu praktek, kira-kira percaya nggak? Oh, dia punya kekuatan saktian seperti itu. Bisa jadi ya. Ya saya pun bisa mungkin, karena saya nggak tahu seperti apa. Tiba-tiba orang disentuh ya dengan tangannya atau dengan tongkatnya, jatuh aja. Terus dia bilang bahwa oh, sekarang sudah suci dan terbebas dari pengaruh setan. Yang mana ya, kita balik lagi, kita sekarang melihat dari sudut pandang saintifik ya. Nah, Gesner memberi sugesti bahwa setan telah mengusir dari tubuh pasien. Pada tahun 1770-an, Mesmer ya, tadi Gesner, sekarang Mesmer termasuk salah satu orang ya, dia dokter yang sering menyaksikan cara pengobatan Father Gesner. Siapa nih? Dia Franz Anton Mesmer. Ya. Jadi Mesmer lahir pada 23 Mei 1734 ya, di Konstanz, Austria. Dia mendapatkan gelar doktor. Ya, dia dokter, seorang dokter. Dokter pada tahun 1766 dengan makalah yang berjudul De Planetarum Influx, dalam pengaruh planet-planet. Nah, dia belajar planet-planet nih ternyata, tentang cakra juga nih berarti ya. Mesmer menyatakan bahwa dalam tubuh manusia terdapat cairan universal yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Ya. Cairan yang tidak mengalir dengan lancar karena tersumbat bisa menyebabkan manusia menjadi tidak sehat secara mental maupun fisik. Nah, tentang planet-planet ini masih termasuk pseudoscience ya. Apakah dipelajari sampai sekarang? Masih ada. Nanti juga ada kaitannya. Kalau saya pribadi masih ada kaitannya dengan nanti tentang ini ya, human design, simple human design, tapi tidak
terlalu larut dalam yang pseudoscience-nya, yang sudah teruji secara klinis atau secara saintifik nanti di pelatihan saya, di pelatihan berikut, di tes karakter genetik itu. Nah, dia bilang cairan yang tidak mengalir dengan lancar karena tersumbat bisa menyebabkan manusia tidak sehat secara mental maupun fisik. Ini juga teori yang sama pada seperti orang-orang yang mempelajari Reiki, ya, cakra, ya, prana, dan lain sebagainya. Kalau saya bilang, kalau saya pribadi bukan berarti saya menentang itu, saya hanya lebih cenderung pada yang sudah terlihat dulu atau secara terbukti secara saintifik, secara sains. Apakah itu dilakukan? Ada. Dan apakah terbukti bisa menyembuhkan? Bisa jadi, ya, bisa tentu. Dan itu kami tergantung lagi antara kliennya, pasiennya, dan juga yang menyembuhkannya, praktisinya gitu, yang melakukan hal tersebut. Jadi kalau saya pribadi, saya tidak menentang, ya, ada seperti pelatihan Reiki dan lain sebagainya. Saya tidak bisa bilang, oh itu tidak benar gitu, karena saya sendiri juga setelah belajar hipnosis ini masih banyak ilmu-ilmu yang luar biasa yang sebenarnya ketika saya semakin belajar, semakin saya itu sebenarnya tidak tahu apa-apa, kurang lebih demikian, ya. Untuk itu, ya, Mesmer menggunakan magnet. Dia pakai magnet untuk mengempaskan sumbatan aliran cairan tadi. Nah, istilah ini dinamakan animal magnetism. Makanya orang yang pertama kali ini, ya, mempopulerkan istilah magnetism, mesmerism, ini Frank Anton Mesmer. Di dalam dunia hipnoterapi, bahkan hipnosisnya nanti kalau Mas belajar dengan orang lain juga atau ketemu dengan orang-orang hipnotis, ya, pasti tahu nanti. Ini dia termasuk salah satu tokoh yang terkenal karena mempopulerkan istilah magnetism, mesmerism, ya. Ya. Metode terapi yang dilakukan Mesmer adalah dengan mengisi penuh sebuah bak dengan air lalu diisi besi magnet. Pasien yang ingin diobati diminta memegang besi dalam bak air itu. Jika pasiennya lebih dari satu, mereka diminta memegang kabel yang menghubungkan satu sama yang lain, satu dengan yang lain gitu. Kabelnya dipegang. Lalu dengan maksud agar energi magnet tersebut ngalir ke setiap tubuh pasien. Kemudian pada saat pengobatan, Mesmer juga melakukan sebuah drama penyembuhan yang menimbulkan efek sugesti yang kuat. Hal ini membuat pasien yang ada menjadi terhanyut dalam imajinasi drama. Ya, ada juga pasien yang mengalami halusinasi sehingga seolah-olah melihat tangan Mesmer mengeluarkan asap atau energi. Nah, jadi beda-beda kan tergantung tiap orangnya. Padahal itu termasuk salah satu visualisasi atau imajinasi yang disebabkan oleh pengaruh pikiran bawah sadar sendiri. Ya kan? Nah, pada sesi terakhir proses penyembuhannya, Mesmer menyentuh pasien sambil memberi sugesti, lagi-lagi sugesti, perkataan, komunikasi, bahwa pasien telah disembuhkan. Mesmer mengklaim bahwa dirinya memiliki energi magnetisme. Nah, di sini yang menjadi pro kontra bahasanya. Menjadi kalau kritis, kita skeptis bagi orang-orang yang melihat dia, apalagi mungkin dokter, ya. Dia mengklaim bahwa Mesmerism mengklaim bahwa dirinya memiliki energi magnetisme, semacam kesaktian yang bisa menyembuhkan. Mesmer juga mengaku bisa mengalirkan energi magnetis ke dalam gelas, sehingga orang yang minum gelas tadi dapat sembuh dari penyakitnya. Hal ini membuat Mesmer menjadi sangat terkenal dan kaya. Tapi, di sisi lain, ia mendapatkan perlawanan dari kalangan medis karena teorinya dinilai tidak ilmiah, begitu kan? Pasti mendapatkan perlawanan dari medis. Kondisi ini membuat Mesmer tidak betah di Wina dan kemudian pindah ke Prancis. Tapi lagi-lagi nasibnya pun tidak jauh beda, karena beberapa dokter masih ada yang begoh dan masyarakat merasa tertolong dengan kehadiran Mesmer. Namun sebagian besar dokter Prancis tidak senang dengan Mesmer. Ya kan, pro kontranya demikian. Sebab itulah pada tahun 1781 Mesmer pindah lagi ke Belgia. Terus kepergian Mesmer dari Prancis ke Belgia tidak membuat ajaran mesmerisme mati. Masih tetap. Mesmerisme justru malah makin berkembang pesat di Prancis dan membentuk sebuah organisasi yang khusus mempelajari mesmerisme. Kemudian atas permintaan penganut mesmerisme di Prancis, Mesmer kembali lagi ke Prancis.
Kedatangan Mesmer ke Prancis yang kedua kali ini juga mendapatkan perlawanan dari kalangan medis. Mereka meminta Raja Louis ya untuk membentuk komisi khusus yang menyelidiki metode penyembuhan Mesmer. Nah, hasil penyelidikan ini mendiskreditkan Mesmer. Akhirnya Mesmer pindah ke sebuah desa kecil di Swiss dan menghabiskan masa tuanya mengobati orang-orang miskin. Jadi kesimpulannya seperti ini ya, bisa menyembuhkan. Pada dasarnya siapa yang menyembuhkan? Kalau dalam ini saintifik diri sendiri, karena hipnosis itu sugesti keyakinan yang sangat yakin sehingga menjadi realita dan kenyataan bagi pasien. Akhirnya dia bisa seolah-olah sembuh atau beneran sembuh atas izin yang maha kuasa ya, karena dia sudah yakin bahwa pasiennya sembuh. Dan Mesmer juga yakin bahwa dia memiliki kekuatan yang sakti untuk menyembuhkan. Begitu. Jadi bisa ada benarnya, tapi kalau setelah dikaji lagi secara saintifik, ya ternyata ya itu tadi, karena science itu kan uji terhadap ini ya, ilmunya ya, apakah ilmiah atau tidak gitu. Ternyata banyak sekali masih ininya kekeliruannya. Dan apapun yang kita pelajari sekarang ini kan hanya kecil sekali dari apapun yang sudah disediakan Tuhan ilmunya itu ya. Jadi kesimpulannya adalah magnetisme itu adalah konsep dasar atau awal kita bisa mempelajari hipnosis yang sekarang kita pelajari saat ini. Ternyata ada benarnya yang namanya sugesti. Kata-kata dan dibuat menjadi yakin dan keyakinan menjadi kenyataan. Nah terus nih ya, Marquis de Puységur, ya dia seorang mantan militer Prancis, mendalami mesmerisme. Dia mendalami mesmerisme. Dia menyatakan perlunya eksperimen dalam pengembangan mesmerisme. Puységur memperkenalkan banyak konsep baru bagi mesmerisme, seperti somnambulisme artifisial, otomatisme motor, katalepsi, anestesia, amnesia, perbedaan individual dalam sugestibilitas, serta halusinasi positif dan negatif. Nah, di sini sudah mulai berkembang nih. Nah, dalam praktek somnambulismenya, dia sudah benar. Dan sudah ketemu konsep barunya nih, konsep yang benar. Cuman masih keliru terhadap mesmerismenya ternyata. Nah ternyata berkembang nanti kita kenal dengan hipnosis saat ini. Terus John Elliotson, dia profesor ya dari University Hospital di London, Inggris. Nah terus dia mengenal hipnosis dari Richard Chenevix ya, seorang murid dari Varia, mendalami hipnosis dari Baron de Cotet. Ya banyak saja tokohnya itu. Kita singkat saja. Terus Elliotson memulai eksperimen hipnosisnya di tahun 1837. Dia menemukan bahwa pasien yang bisa menjalani pembedahan tanpa merasa nyeri. Dia melakukan hipnosis kepada pasien yang kapanpun itu memungkinkan. Namun, apa yang dilakukan Elliotson tetap bertentangan dengan keyakinan para dokter senior waktu itu. Jadi sebenarnya memang bisa dilakukan hipnosis menjadi obat bius, namanya medical hypnosis and moderate awareness. Cuma tetap kita harus butuh bantuan bius gitu. Hipnosis bisa dilakukan sebenarnya untuk mendesak. Makanya keyakinan para dokter itu ya, dengan keyakinannya John, dengan prakteknya itu ya ditentang. Dia melakukan hipnosis tanpa obat bius, sementara pada waktu itu dokter rata-rata kan sudah memakai obat bius karena untuk mengurangi bahkan menghilangkan perasaan sakit. Nah saat itu ya tetap mainstream ya, umumnya mempercayai bahwa rasa sakit dibutuhkan dalam proses penyembuhan. Ya tetap. Konsekuensinya, Elliotson pun didiskreditkan oleh banyak dokter. Tetap tidak peduli dengan komentar orang lain, Elliotson terus maju memperkenalkan magnetisme. Dasar ilmunya maksi magnetisme. Kepada dokter-dokter muda yang diharapkan punya pemikiran baru, dia mendapatkan banyak sekali pengikut dari dokter-dokter muda. Ya. Namun, terus ya, dari serangan kalangan dokter senior semakin kuat pada titik Elliotson memutuskan untuk keluar dari rumah sakit dan universitas dan tidak pernah kembali lagi. Nah, Elliotson memperjuangkan magnetisme agar diterima secara resmi oleh dunia medis selama 30 tahun. Dia juga menerbitkan sebuah jurnal bernama Zois yang akhirnya membuat James S. Dale tertarik. Nah, kita langsung masuk ke James S. Dale. Nah, jadi ini ada nih runutan ini kan, tokoh-tokoh ini. Terus James S. Dale, dia adalah dokter dari Skotlandia. Dia bertugas di sebuah rumah sakit ya di India, Calcutta.
Estill mencatat rekor penggunaan mesmerisme dalam pembedahannya. Dilaporkan bahwa dia berhasil melakukan ribuan operasi kecil dan 300 operasi besar tanpa rasa sakit dari pasiennya. Adanya mesmerisme yang waktu itu bisa menghilangkan rasa sakit ini sangat penting. Karena waktu itu memang pada dasarnya belum ada obat bius yang benar-benar ampuh bagi kita sekarang. Ya. Pada waktu itu semua dokter apabila tidak menggunakan mesmerisme, maka harus melakukan pembedahan dengan mengandalkan kecepatan tangan sambil mendengarkan cerita sakit dari pasien. Itu ya. Sejak zaman Mesmer ya sampai periode James Esdale tahun 1859, hipnotisme yang waktu itu dikenal sebagai mesmerisme banyak mendapatkan pertentangan dari kalangan medis karena mereka menganggap mesmerisme tidak ilmiah dan mengandung unsur mistik. Nah, catat di sini masih dianggap mengandung unsur mistis. Pada tahun 1846, nitrous oxide dan ether telah ditemukan sangat berhasil. Nah, ini telah ditemukan dengan sangat berhasil digunakan dalam pembedahan. Jadi pilihannya kedokteran saat itu. Nitrous oxide dan ether bahan obat bius ya. Pada tahun 1846, nitrous oxide dan ether telah ditemukan dan sangat berhasil digunakan dalam pembedahan dan menjadi pilihan dunia kedokteran saat itu. Apa yang dilakukan Esdale dan Emerson dianggap menyimpang dari praktek kedokteran yang umum berlaku saat itu. Karena menggunakan magnetisme, ya kan? Akhirnya kita masuk pada tokoh James Braid. Nah, James Braid adalah tokoh yang pertama kali menggunakan istilah hipnosis. Ya, dia dokter dan juga seorang komunis. Nah, akhirnya James Braid adalah orang pertama yang menjelaskan fenomena mesmerisme dari sudut pandang ilmu psikologi. Dari ilmu medis, kedokteran, tadi ya, ranahnya fisik, akhirnya sekarang dijelaskan dari sudut pandang ilmu psikologi, yang lebih abstrak lagi, lebih dalam, psikolog. Ia adalah seorang ahli bedah dan juga seorang penulis yang produktif dan andal. Ia juga sangat dihormati oleh British Medical Association. Pada tahun 1841, ia melakukan pemeriksaan medis pertama terhadap seorang subjek yang berada dalam kondisi transmesmerisme. Setelah pemeriksaan pertama, ia memulai eksperimen pribadi dan melibatkan rekan kerjanya yang ia percaya. Dari hasil penelitian yang ia lakukan, akhirnya hipnosis dapat dijelaskan dalam kerangka ilmiah dan diterima sebagai suatu teknik pengobatan oleh dunia kedokteran Inggris. Dalam penelitiannya, James Braid menemukan bahwa memfokuskan pandangan mata, eye fixation, ya fokus pada satu titik, mengakibatkan suatu kondisi kelelahan. Misalnya kelopak mata menjadi sangat lelah sehingga tidak bisa dibuka oleh subjek. Ia beranggapan itu adalah kunci mesmerisme. Setelah melakukan lebih banyak eksperimen, Braid akhirnya mengembangkan teori tentang perhatian mata. Ia meminta subjek untuk menatap berbagai objek dari berbagai posisi, termasuk ya memandang ke atas ya sampai ia membawa subjek masuk ke dalam kondisi trans. Ya, subjeknya tuh harus memandang ke satu titik, akhirnya sampai lelah, namanya fokus ya, akhirnya sampai masuk ke dalam kondisi trans. Jadi James Braid itu disebut sebagai bapak hipnosis karena dia memperkenalkan nama hipnosis atau hypnotism untuk menggantikan mesmerisme dan magnetisme. Itu. Nah, akhirnya terus ya berkembang dari Ambroise Auguste Liebert ya. Liebert menyatakan bahwa orang yang masuk di kondisi hipnosis adalah sugesti verbal, sugesti yang diucapkan, sugesti di atas, dan kemampuan imajinasi klien dipandang sebagai kunci keberhasilan hipnoterapi. Oke, sudah masuk ininya, konsepnya, teorinya. Lalu sekarang neurolog psikiater Jean-Martin Charcot ya, dia neurolog yang sangat terkenal Prancis ya. Di samping nama besar dalam dunia medis, terus dalam eksperimennya di bidang hipnosis tidak ada dasar pengetahuan yang mendalam, sehingga dia tidak menyimpulkan bahwa hipnosis adalah kondisi tidak. Dia menyimpulkan bahwa hipnosis adalah kondisi tidak normal yang bisa mengubahkan pikiran seorang. Nah, apa yang dikatakan oleh Charcot ini tentang hipnosis telah membuat ilmu hipnosis mundur. Sehingga hanya sedikit orang yang mempelajari hipnosis. Akhirnya, Charcot ini ditentang oleh Nazi School of Hypnosis. Dia mempelajari neurolog ya, tapi dia menganggap bahwa hipnosis karena dia tidak belajar dengan dalam, dia hanya bilang tentang hipnosis adalah melemahkan pikiran seorang. Ini tokoh yang dia secara tidak sadar membuat ilmu hipnosis itu jadi lemah waktu itu di kalangan
masyarakat. Akhirnya dibantah oleh Sigmund Freud. Sigmund Freud, dia termasuk neurolog, dokter, psikiater, psikolog. Nanti cabangnya itu dari psikolog, psikiatri ya, psikoterapi dengan hipnosis nanti di Sigmund Freud ini. Jasa terbesar Freud dalam bidang memahami pikiran manusia adalah menyusun teori yang sistematis tentang pikiran sadar, pikiran tidak sadar, dan cara kerja pikiran. Dia juga menemukan teknik psikoterapi yang dinamakan psikoanalisa. Namun dalam bidang hipnosis, dia bukan tokoh yang ikut mengembangkannya. Tapi, alih-alih menyebabkan kemunduran hipnosis, sebagai tokoh yang disegani, pernyataan yang negatif mengenai hipnosis telah membuat pakar lain untuk berhenti dan tidak mempelajari hipnosis. Jadi, ada sudut pandang yang berbeda dari Sigmund Freud. Ya kan? Tapi tetap nanti ada hubungannya dari dia ini, karena Freud menghabiskan waktu 19 minggu untuk belajar hipnosis dari Charcot. Namun dalam praktik hipnosis, Freud sering gagal menghipnosis orang normal karena dia kurang terampil menjalin rapport dengan klien. Ini ya kunci pentingnya. Karena dia tidak base client center, tapi base authoritarian center. Maksudnya, dia bukan mengandalkan komunikasi yang dalam dengan kliennya, tapi dia justru otoritas. Karena kegagalannya itu, Freud membuat pernyataan bahwa hipnosis yang hanya berhasil untuk orang yang sakit mental dan mengklaim bahwa hipnosis memiliki efek samping yang membahayakan. Apa yang dikatakan Freud tersebut serupa dengan pendahulunya Charcot. Tapi dari Sigmund Freud ini, banyak sekali yang membuat sadar orang-orang yang mempelajari hipnosis justru ini tertantang. Freud meninggalkan hipnosis dan kemudian menciptakan psikoanalisa. Nah, seperti yang saya bilang tadi di awal, berarti jadi sekarang tuh ada dua cabang. Hipnosis, psikoanalisa yang dia nih. Dalam yang psikoanalisa lebih digunakan di dunia psikologi. Nah, hipnosis. Padahal ini sama-sama ilmu psikologi sekarang itu. Kita sudah pelajari ini. Tapi karena sejarahnya seperti ini kayak bercabang-cabang gitu. Padahal ilmu psikologi ilmu hipnosis termasuk cabang dari psikologi. Gitu. Ini satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ada yang belum banyak diketahui orang mengenai hubungan Freud dan hipnosis. Meskipun Freud tidak menggunakan hipnosis dalam menerapi pasien ya. Nah, nih bisa dicatat. Meskipun Freud tidak menggunakan hipnosis dalam terapi pada pasiennya, tapi sebenarnya tetap mempelajari dan mengamati perkembangan hipnosis. Tetap saja Freud ternyata sangat tertarik dengan hipnosis. Diceritakan oleh Gerard F. Kane dalam pelatihannya bahwa beberapa bulan sebelum Freud meninggal, dia merekam pernyataannya tentang hipnosis. Ada audio tape dari Freud yang dibawakan oleh seorang keponakan Freud di acara konferensi tahunan hipnosis. Isinya kurang lebih gini. Nih. Kami telah mempelajari hipnosis selama 39 tahun. Dan kami masih belum mengenal seluruhnya tentang hipnosis. Jika kami menyadari dari dulu bahwa hipnosis adalah alat yang paling efektif dalam transformasi pikiran manusia, kami tidak akan mengembangkan psikoanalisa yang sekarang masih dianggap orang sangat berguna. Ini waktu saya pertama kali baca itu merinding. Kenapa? Ya karena balik lagi memang istilahnya cabang-cabangnya itu ya. Karena terpisah-pisah itunya ya. Karena ternyata ilmu hipnosis, ilmu psikologi, ilmu psikoterapi, ilmu neurologi itu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Cuman karena keterbatasan kita ya, banyak butuh waktu kita untuk belajar bahkan tentang pikiran kita sendiri manusia itu ya. Jadi sangat terpecah belah gitu ya. Tapi akhirnya Freud ternyata menyadari bahwa kalau dia bilang makanya akhirnya jika kami menyadari dari dulu bahwa hipnosis ada alat yang paling efektif dalam transformasi pikiran manusia, kami tidak akan mengamalkan psikoanalisis yang sekarang masih dianggap orang sangat berguna. Psikoanalisis dia sampai sekarang digunakan oleh psikologi dan psikiater. Tidak salah, benar. Makanya rata-rata sekarang orang-orang psikolog, psikiater boleh mempelajari hipnoterapi untuk membuat melengkapi kemampuan hipnosis, kemampuan untuk menganalisa pasien entah pikiran maupun pikiran bawah sadarnya. Gitu. Jadi yang kita pelajari ini ya pikiran bawah sadar itu ya, walaupun kita tidak mendalami sejauh oleh psikolog atau psikiater, tapi kita tahu basicnya, minimal kita tahu dasarnya. Kita pernah mengetahui apa-apa yang saja yang dibutuhkan dan bagaimana cara memprogram mengolah pikiran bawah sadar kita. Kurang lebih demikian.
Ini luar biasa kan? Dan akhirnya dari pernyataan ini sampai sekarang semakin berkembang, akhirnya menjadi hipnotis modern. Hipnosis modern. Mahal sekali ilmu ini sebenarnya. Nah, kita tambah saja Carl Gustav Jung. Dia psikiater asal Swiss, murid Freud juga, mengembangkan hipnosis. Tapi dia berpendapat seperti ini. Dia berpendapat bahwa hipnosis harus dilakukan secara otoriter. Langsung memerintah klien untuk mengikuti apa yang dikehendaki oleh terapis. Jung tidak mau melanjutkan hal ini karena dia tidak mau memaksakan kehendak dirinya pada klien. Pada tahun-tahun ini, hipnosis tidak berkembang dengan baik. Seperti yang telah disampaikan saya tadi, yang waktu di atas itu tokoh berikutnya, tokoh Sigmund Freud ini, karena dia masih menganggap authoritarian center itu kurang menjalin refer tuh hubungan baik dengan klien. Carl Gustav Jung juga dia berpendapat bahwa harus otoritas sebagaimana yang dipahami dulu. Kalau kita sekarang bukan otoritas tapi base client center. Centernya, pusatnya itu dari klien. Nah, ketika ini ya, makanya hipnosis tidak berkembang dengan baik pada masanya. Hal ini terjadi karena setiap orang-orang terkenal di atas beranggapan bahwa dalam proses hipnosis yang berperan adalah hipnotisnya atau orang yang melakukan hipnosisnya. Saya ulangi ya, hal ini ya terjadi karena orang-orang yang terkenal di atas dari Carl Gustav Jung sampai ke atas itu, ya sampai tokoh-tokoh sebelumnya, beranggapan bahwa dalam proses hipnosis yang berperan adalah hipnotisnya. Jadi seorang hipnotis masih dianggap punya kekuatan maupun kekuatan psikologis yang bisa mempengaruhi orang lain. Gitu. Nah, akhirnya kesalahpahaman ini mulai luntur ketika ini tokoh Milton Hyland Erickson. Udah masuk abad 20 ya, 1901-1980. Erickson dipandang sebagai hipnoterapis dan psikoterapis yang paling kreatif sepanjang sejarah hipnosis. Kehebatan Erickson di dunia psikoterapi mungkin bisa disetarakan dengan Freud dalam menjelaskan perilaku manusia. Erickson menjalani hidup yang unik. Dengan keterbatasan yang dia alami, dia tuh buta warna, agak tuli, dan disleksia. Tapi orang seperti ini justru memiliki kelebihan yang luar biasa dalam bidang hipnosis sampai sekarang. Bahkan Milton Erickson juga menderita sakit polio sebanyak 2 kali pada usia 17 dan 51 tahun. Ya, makanya tokoh-tokoh yang terkenal tuh satu nanti James Braid yang memperkenalkan hipnosis, kata hipnosis, itu Sigmund Freud karena dia psikoanalisis yang membuat cabang di dunia psikologi. Lalu Milton Erickson. Nah ini, lihat. Erickson sangat berbeda pendapat dengan pendahulunya mengenai hipnosis. Dia menyatakan bahwa suatu proses hipnosis yang paling berperan adalah pikiran klien sendiri. Erickson juga menyatakan bahwa hipnosis adalah kondisi yang wajar dan tidak bisa digunakan untuk membuat orang lain melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan atau idealis ya belief system yang dianut seseorang. Erickson mengubah pola sugesti hipnosis yang tadinya bersifat direct yang digunakan sebelum-sebelumnya itu oleh tokoh-tokoh sebelumnya atau keilmuan sebelumnya dulu menjadi direct, yang tadinya direct ya langsung memerintahkan subjek klien ya untuk melakukan sesuatu menjadi indirect. Menjadi tidak langsung dengan cara menggunakan cerita atau perumpamaan. Lebih halus ini. Dia juga mengembangkan teknik-teknik sugesti serta pendekatan ideodynamic, pola interaktif dalam proses terapi. Selama 60 tahun, Milton Erickson rata-rata menghipnosis 14 orang per harinya. Dengan berbagai macam teknik yang dilakukan Erickson, presentasi orang yang dapat dihipnosis dalam suatu komunitas menjadi naik. Kenapa? Karena orang-orang menjadi percaya. Jadi dari moderat menjadi mudah. Karena nyaman. Makanya nanti kita juga belajar tentang skrip Milton Erickson. Bayangkan, ada skrip sendiri tentang Milton Erickson. Skripnya. Gitu. Di sini ada yang mau ditanyakan? Wah, tidak terasa, tinggal 10 menit lagi ya. Padahal masih seru makanya tentang sejarah ini. Kenapa kita belajar sejarah ini? Agar kita tahu, paham dasar-dasar dari fondasi tentang hipnosisnya.
Seru kan? Kita belajar ternyata dari awal tuh seperti ini. Akhirnya kita mempelajari hipnosis. Lanjut. Nah, makanya Milton Erickson ini dikenal orangnya sangat kocak. Lucu dia. Membuat nyaman. Makanya bahkan dengan non-verbal pun dia dapat menghipnosis orang lain. Cukup dengan hanya bersalaman saja. Teori apa ini? Teori anchor. Teori anchor. Bahkan dengan non-verbal pun dia dapat menghipnosis orang lain hanya cukup dengan bersalaman saja. Coba, masih ingat dengan anchor? Program kan, tombol kan. Akhirnya, secara tidak sadar, orang-orang telah mempercayai Milton Erickson. Bahkan dengan non-verbal pun dia diam saja. Dia merasa, ada telepon ya? Nah, apa tuh? Sekejap. Aku aja ni depan. Well, oh, tak bekal aku pula. Kejap. Aku ni kat bilik. Aku ada kelas kejap. Aku bawa. Betul. Okay, baik. Bawa. Ya, apa? Ya, sudah. Bisa lanjut lagi? Iya. Nah, itu tadi. Kita ingat anchor? Masih ingat? Ya kan? Sebuah program tombol otomatis bahkan. Ketika telah tertancap, telah tertanam, sudah menjadi sugesti atau program secara otomatis. Nah, ini sekarang Milton Erickson dulu ya, kita sekarang telah memahami ternyata itu anchor. Bahkan dengan non-verbal pun, dengan hanya dia berdiam diri, orang tuh sudah segan, sudah tahu, oh dia seorang hipnotis, seorang penghipnotis yang handal. Akibatnya hanya dengan bersama saja orang bisa tidur. Ya seperti itu. Makanya kalau kita itu, yang paling penting sebagai seorang hipnotis ya terutama, mau buat baik itu hipnoterapi sebagai terapis atau bahkan sebagai orang yang di dunia hiburan, kita penting sekali branding, membangun diri sebagai seorang hipnotis. Saya bisa hipnotis, saya bisa hipnosis gitu. Makanya saya pernah bilang di awal ada dualisme, ada cabang. Ketika menjadi hipnoterapi, edukasi yang benar, tapi menjadi kalau hipnoterapis kan edukasi yang benar tentang hipnotis, tentang hipnoterapis, tentang hipnosis, ilmunya itu bahwa bukan saya yang hebat, tapi klien yang hebat. Tapi bagi masyarakat awam yang tidak tahu, dia telah menganggap bahwa hipnotis yang hebat, dan saya pun mengiyakan agar terjalin kepercayaan kalau saya itu hipnotis yang hebat, dan Anda klien harus mengikuti apa yang saya katakan menjadi benar. Nah, sugestinya masuk. Jadi gitu. Kalau di dunia hiburan yang dibesarkan itu brandingnya, kalau di menjadi terapis edukasi yang benar. Karena yang benar itu klien yang hebat. Cuman kalau di dunia ini, karena di dunia hiburan, karena orang-orang awam, bahkan dengan non-verbal pun dia dapat menginspirasi orang lain, bahkan hanya dengan bersalaman saja. Menjadi anchor. Contoh kayak orang-orang terkenal, Romy Rafael di Indonesia. Anchornya tuh udah kuat nih orang-orang. Dia udah takut bulan kalau orang dulu bisa hipnotis. Awas nanti kalau salam dia hipnosis tidur. Nah gitulah. Dia terkenal. Atau Ferdian Syah Ferdian yang sekarang jadi presiden IBH, Indonesian Board of Hypnotherapy. Gitu. Akibatnya ya nih kembali lagi ke Milton Erickson. Akibatnya banyak teman-teman dekat Erickson tidak mau bersalaman dengannya karena takut dihipnotis atau dihipnosis. Atas jasanya, maka hipnosis dapat diterima oleh Asosiasi Medis Amerika dan Asosiasi Psikiatris Amerika sebagai alat terapi sejak tahun 1958. Ya, diterimalah dari MGH. Ini sekarang tokoh-tokoh yang paling modern, ya. Nih, kita, 5 menit cukup lah. Dave Elman dan Orman McGill. Nah, sudah ini. Mereka sudah termasuk orang-orang yang tinggal mengembangkan saja. Karena Milton Erickson jasanya yang luar biasa telah membuat ilmu hipnosis terkenal sebagai yang scientific, ya, sains, ya, teruji sudah dan diterima oleh medis dan bahkan psikiatri, ya. Sekarang tokoh-tokoh seperti Dave Elman, ya, terus Orman McGill yang dikenal sebagai American Hypnotist. Orman McGill ini juga dikenal sebagai orang yang hebat gitu.
cepat menghipnosis kalau di panggung atau bertemu dengan orang. Herman McGill. Nah, Dave Elman juga dia punya skrip tersendiri tentang progressive relaxation dan induksi. Nanti ada kita belajar selain Milton Erickson script, ya, script itu bacaan atau induksi, bagaimana cara kita masuk ke dalam pikiran bawah sadar klien dalam proses hipnosis. Dave Elman juga punya, ada Milton Erickson, Dave Elman. Itu kalau itu dipelajari lebih jauh kalau di hipnoterapis, ya, advanced hipnoterapis itu kalau udah belajar di teknik hipnoterapi, kalau mau menjadi profesional hipnoterapis. Nah, jadi tokoh-tokoh lain yang mengembangkan hipnosis setelah masa Erickson adalah Dave Elman. Dia mengembangkan teknik induksi dengan cepat, sangat berguna untuk dokter dan dokter gigi. Karir Dave Elman dalam hipnosis melonjak sejak pertunjukan hipnosisnya yang disaksikan oleh banyak dokter. Sejak saat itu, banyak sekali dokter yang belajar hipnosis dari Dave Elman. Di samping Dave Elman, ya, ada Herman McGill. Herman McGill ini spesialisasi yang dijuluki bahwa sebagai seorang stage hypnotist dan dijuluki sebagai The Dean of American Hypnosis. Bukunya yang berjudul The New Encyclopedia of Stage Hypnotism, yang menjadi semacam kitab suci bagi setiap orang yang ingin mendalami hipnosis. Oke, kurang lebih ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Kalau contoh kalau Mars Fernando kalau bersalaman boleh buat stay juga. Bagaimana kalau ketemu orang lain? Iya. Ya, itu termasuk salah satu teknik nanti, namanya shock induction. Ya, nanti bahkan saya ada videonya. Kenapa proses itu bisa terjadi nanti. Kita belajar pada saat teknik, ya. Nah, iya. Dan dalam konsep ilmu saja, bukan berarti ilmu yang sekarang kita anut atau kita yakini sudah paling benar. Bisa saja konsepnya berubah atau diperbaiki, ditambahkan lagi. Seperti itu. Karena nanti untuk berkembang seiring berjalannya waktu, ilmu itu kan terus dia berkembang. Baik dalam proses berpikir, termasuk teknologi, sama seperti teknologi, bukan ya? Seperti itu. Nah, sampai akhirnya di titik ini membutuhkan waktu yang luar biasa panjang. Sampai akhirnya sekarang kita tinggal menerima ilmu yang siap jadi, yang bisa kita pakai, dan akhirnya kita tahu ternyata rahasia menghipnosis seorang bahkan hanya dengan salaman tidur, kita tahu nanti seperti apa. Oke? Iya, oke. Ada pertanyaan atau ada masukan? Saya harap saya boleh praktek sendirilah nanti. Ya, nanti saya akan berikan itu bagaimana tekniknya juga nanti. Dan harus berani praktek ya ke orang lain nanti, atau yang dari dekat sendiri itu nanti. Oke, kita belajar dulu pelan-pelan, ya. Nanti pasti bisa kok. Oke, siap? Oke, siap. Oke, kalau begitu saya tutup dulu sampai di sini saja. Di sini. Selamat beristirahat. Semoga sehat selalu ya, Mas Hafiz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai bertemu kembali. Kita bertemu kembali. Bye.